lewat di FYP kalian, please jangan di skip dulu. Jadi aku mau cerita tentang kejadian aku waktu SMP. Jadi waktu itu aku jalan-jalan kan sama keluarga aku. Pergi pagi dan pulang jam 12 malam. Dan di hari itu aku tuh lagi mens. Dan bodohnya aku di situ tuh kayak lari-larian, gak mau diem gitu. Dan ya tembus. Dan bodohnya aku nggak bawa ganti gitu, nggak bawa pembalut. Dan di sekitar situ nggak ada Indomaret yang gitu, warung kecil pun nggak ada. Terpaksa aku diemin, terus aku tutupin pakai jaket aku. Terus ibu aku bilang, katanya, kalau dari rumah cuci ya, yang ada darahnya aja. Terus aku jawab, iya bu. Dan sesampainya di rumah, aku capek banget. Jadi aku males nyuci itu celana. Jadi celananya aku rendam doang pakai sabun. Di situ ibu aku bilang, "Dek, itu darah nggak boleh diemin, karena itu bisa mengundang setan." Nah oke lanjut. Terus aku jawab, "Enggak lah, nggak apa-apa, orang udah disabunin, nggak akan kecium kok baunya." Terus ibu aku jawab, "Ya udah." Akhirnya aku tidur, ibu aku tidur, semua udah pada tidur. Kebangunlah aku jam 2 malam. Kebangun karena aku ngedenger suara sikat gitu di kamar mandi. Benar-benar kayak suaranya tuh serak-serak terus beberapa menit kemudian hilang, ada lagi kayak gitu. Aku pikir itu ibu aku yang nyuci. Tapi aneh, kok jam segini ya nyuci? Biasanya ibu kalau nyuci jam 9 pagi. Di situ aku nggak bisa tidur karena berisik banget. Dan akhirnya aku main HP sampai jam 4:30 subuh. Udah gitu ada suara pintu ngebuka. Terus aku keluar, ternyata itu ibu aku. Terus aku bilang, "Bu, kenapa sih nyuci subuh banget?" Terus ibu aku kayak diem, kayak aneh gitu. Terus bilang, "Enggak kok ibu nggak nyuci, ibu tidur." Terus pas aku lihat di kamar mandi, ke kamar mandi, si air cuciannya tuh berubah warna. Yang tadinya keruh, berbusa, jadi bening banget kayak bersih. Sumpah di situ kaget banget, itu siapa yang nyuci? Aku udah tanya berulang kali ke ibu aku. Ibu aku selalu jawab, "Enggak, sumpah. Demi apapun bukan ibu." Jadi di rumah aku tuh cuman ada aku, ibu, ayah, sama kakak aku. Kakak aku tuh cowok. Gak mungkin kan kalau kakak aku atau ayah aku yang nyuci. Aku udah tanya mereka juga, mereka nggak tahu, kayak orang bingung aja. Nih yang asalnya warnanya kayak gini, jadi sebening ini. Maaf ya teman-teman, tadi itu pewarna makanan. Dan di situ jujur, nggak pernah berani lagi nunda-nunda nyuci. Dan jujur aku sekarang jadi penakut. Jadi pelajaran dari cerita ini, buat kalian yang masih suka males-malesan atau emang sibuk, please, sebisa mungkin paksain, karena kalian udah tahu konsekuensinya. Gue mau cerita horor, based on true story. Bukan cerita gue sih, tapi temen gue waktu SMA. Nah ceritanya berawal dari dia pindah rumah, tapi rumah ini udah direnovasi dari rumah yang lama. Dia punya pembantu kan. Suatu hari, satu keluarga ini pergi semuanya, kecuali si mbak yang jaga rumah. Nah, mbaknya ini kamarnya itu di belakang. Nah, suatu saat mbaknya itu lagi tidur, tapi dia buka pintu, dan dia ngerasa kayak ada orang yang jalan-jalan gitu di luar. Dia kira salah satu orang udah pulang. Tapi ternyata enggak kan, akhirnya dia buka mata, terus dia kayak ngeliat ada putih-putih. Terus dia takut dong guys. Dia tutuplah mukanya pakai selimut. Dia tutup, dia baca doa. Astagfirullahaladzim, 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 doa-doa gitu. Udah lama nih, akhirnya dia pengen ngecek, udah pergi belum ya tuh putih-putih. Pas dia buka selimutnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kuntilanaknya ngikutin dia pas di atas muka. Pamali mandi maghrib kalau lagi haid. Guys, jadi aku pengen cerita sedikit pengalaman aku didatengin makhluk kayak gitu benar-benar di depan mataku. Dia menyerupai adik aku. Jadi waktu itu kejadiannya di kamar mandi, tepat di depan pintu kamar mandi aku. Sebenarnya tuh mamaku udah ngingetin gitu kalau misalnya, "Kak, buruan mandi sore-sore keburu maghrib." Karena kan mamaku tahu kalau misalnya aku lagi haid. Terus aku tuh kayak nggak ngedengerin mamaku gitu, karena waktu itu aku lagi ngerjain sesuatu gitu, jadinya kayak tanggung gitu kan kalau ditinggal. Jadinya aku selesain dulu. Terus singkat cerita akhirnya aku mandi. Berapa menit gitu mau maghrib. Terus namanya lagi haid kan kayak mandinya tuh agak lama gitu guys, kayak nyuci-nyuci dulu kan. Terus pas aku lagi di kamar mandi, itu tuh pas banget azan maghrib. Dan aku lupa banget bawa anduk, akhirnya aku panggil adik aku. Terus aku tuh kayak teriak gitu, "Panggil Dek, tolong ambilin kakak anduk." Karena adik aku sama aku posisinya waktu itu lagi di kamar. Terus akhirnya adik aku datang bawain aku anduk dan kasih aku anduk. Terus tiba-tiba
Pamali mandi maghrib pas lagi haid part 2. Terus di sini aku teriak, dia tolong ambilin kakak handuk. Terus adik aku datang ngasihin aku handuk. Di sini posisinya pas aku keluar adik aku udah nggak ada, cepet banget hilangnya. Terus habis itu mamaku udah nggak lama datang dari kamar. Terus habis itu aku nyamperin mamaku, terus aku nanya, "Ma, tadi dia ambilin kakak handuk ya?" Terus mamaku jawab, "Hah? Enggak, orang dari tadi jadi kamar kok lagi main game." Terus aku kaget dong. Hah, masa sih? Terus yang tadi siapa ambilin kakak handuk? Orang sama banget kok postur tubuhnya, baju yang dia pakai, pokoknya sama banget deh kayak Jia. Terus tadi siapa ya? Serius? Tuh kan mama udah bilang jangan mandi maghrib kalau lagi haid. Terus ini aku udah deg-degan banget dong guys. Aku udah merinding banget karena kaget banget kalau yang tadi itu bukan adik aku. Terus aku masih debat gitu kan sama mamaku ngomongin yang tadi. Terus aku bilang, udah dong ma, jangan ngomongin mulu, aku jadi takut nih. Terus gak lama dia datang lagi guys, dan di bawah aku ngeliatin aku sisiran gitu. Aku kaget banget dong, gila. Langsung baca-baca doa. Mamaku juga kaget karena aku Pamali mandi maghrib pas lagi haid part 3. Nah terus ini mamaku juga kaget kan karena aku teriak dan langsung baca doa gitu. Dan terus mamaku langsung pergi ke dapur guys. Dan ternyata mamaku ambil air garam guys. Terus habis itu sambil ketakutan kayak panik gitu. Terus aku nanya, "Mah, ngapain?" "Ini mama lagi cipratin air garam ke sekitar kaca." Yang pasti air garamnya sambil didoain ya guys. Terus habis itu ciprat-cipratin sekitar kaca. Oh ya udah ama, aku mau ke kamar. Aku masih merinding nih. Sejujurnya di situ mamaku juga ketakutan guys. Jadi semenjak dari situ aku nggak pernah mandi maghrib atau malam kalau lagi haid karena serem banget guys. Gue mau cerita tentang hantu toilet bioskop di salah satu mall yang bener-bener dialamin sama temen gue sendiri. Cerita ini asli serem banget. Jadi waktu itu temen gue bertiga nonton bioskop, dan kalau dia nonton biasanya tuh jarang banget ke toilet. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu dia mau ke toilet. Akhirnya dia ke toilet sendiri, dan pas masuk ke toilet dia lihat nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia mulai pipis, dia ngedenger ada suara orang masuk dan suara langkah kakinya tuh aneh. Kayak suara orang lagi jalan di genangan, bunyinya keceplak, kecepluk, keceplak, kecepluk. Dan suara ini tuh kayak lagi mondar-mandir. Dan kelamaan tuh suaranya tuh makin cepat, ceplak, cepluk, ceplak, cepluk. Karena dia takut, akhirnya dia berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan berulang-ulang gitu terus, dan akhirnya suaranya hilang. Tapi pas dia buka pintu, dia kaget banget. Di depannya tuh ada penampakan yang mukanya tuh serem banget dan lagi ngulangin doa dia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus-terusan terus sambil ketawa. Temen gue langsung pingsan di situ, dan ketika sadar udah dibopong sama temennya. Ada yang pernah ngalamin ini juga? Sebenarnya gue banyak banget kejadian horor, tapi kali ini gue bakal ceritain yang ada buktinya di Bali. Jadi ini villa gue. Iya, villa kita, geng. Ini kolam renang. Pokoknya abis lihat villa, kita tuh hunting seharian sampai akhirnya kita mau balik ke villa. Tapi villa kita itu dekat sawah. Itu mobil kita tuh stuck di gang sempit banget dan semuanya jadi panik kan karena nyasar terus stuck. Di situ gue sama temen gue nyetir ngeliat sosok putih tinggi terbang, tangan dan kakinya tuh panjang. Temen gue ambil alih setirnya, langsung kita balik ke villa. Dan guess what, di villa ada apa? Kita balik ke villa dan guess what, di villa ada apa? Tiba-tiba ada serangan kutu. Wah, jangan lo bersini. Nah malamnya temen gue ngigo nangis-nangis. Dia bisa lihat setan. Dia bilang itu ulah kuntilanak yang ngikutin dia. Dan teman-temannya nggak suka kita di sana. Di malam itu banyak banget yang nangis-nangis, jerit-jerit. Orang udah pada tidur dan suddenly gue ngeliat lampu kamar mandi tuh nyala. Dan kalian tau kan pintu kamar mandi yang blur yang dari luar tuh cuma kelihatan kayak sosok doang, nggak kelihatan beneran gitu. Gue lihat tuh dia tangannya panjang banget tapi kayak lagi sikat gigi. Gue kira lagi sikat gigi. Terus lama-lama ke arah pintu yang which is harusnya makin kecil dong. Tapi makin ke arah pintu pas mau keluar malah makin gede. Nah terus gue takut kan. Gue liatin terus tau-tau pintunya kebuka. Akhirnya setelah 5 menitan gue diem di balik selimut. Gue cek terus ternyata nggak ada di kamar mandi. Nah cerita udah hari terakhir kita foto-foto di deket ayunan dan semua gantian foto-foto, tapi kita nggak ada yang ngomong permisi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Suddenly guru gue yang masih muda jadi kayak gaul gitu, jadi panggil kakak dan ngomongnya gue, lu ngomong kayak gini. Kalian harus tahu dia itu nge-DM tiba-tiba dan itu lokasinya jauh banget, nggak di Bali, dia di Jakarta. Tapi dia tahu apa yang terjadi sama gue, sama teman-teman gue, apa yang gue lihat dan teman-teman gue lihat.